udah mulai Jadi suka kram-kram. Ya udah mulai suka ngilu gitu. Jadi makanya kemarin Tidur udah susah dia. Iya, jadi sekarang aku tidurnya tuh baru bisa tidur jam 3, jam 5 pagi, jam 4 pagi nggak bisa tidur gitu. Jadi makanya dokter bilang ya udah selesai karantina langsung ke rumah sakit. Nah, untungnya hari ini dokternya bisa, jadi abis ini langsung ke rumah sakit. Bilang itu. Alhamdulillah udah insya Allah siap ya. Semoga insya Allah. pokoknya Ini kita tinggal menghitung hari-hari ya. Ya pokoknya kita tanya dokter yang terbaiknya gimana. Tanggalnya berapa? Jadi hari ini kita ke rumah sakit langsung menentukan kira-kira kapannya lahirannya gitu. Soalnya udah di bawah banget ini kan guys. Udah ngap dan udah di minggu-minggu yang bisa melahirkan ini sebenarnya. Tinggal kita cari jadwal yang paling tepat dan paling pas gitu untuk. Yang penting sehat dulu, babynya kita mau cek nih sehat, mamanya sehat, pas, waktunya juga pas. Amin. Alhamdulillah seneng banget kemarin akhirnya bisa kumpul sama keluarga besar semuanya. Sebenarnya sih lebih ke minta restu ya, karena kan dari sejak menikah nggak pernah dia ini ketemu orang tuaku gitu. Dari semenjak nikah, dari akad kan mungkin teman-teman juga di Indonesia tahu kalau misalnya orang tuaku tuh nggak hadir gitu, karena memang ada di sana keperluan yang nggak semuanya bisa dikasih tahu, berobatnya apa segala macam. Kemarin memang Bunda kita yang Pipi harus juga kesana. Iya, gitu. Bunda Pipi akhirnya ketemu karena kan waktu itu belum sempat pernah ketemu sama Abi sama Umi gitu. Kemarin ketemu seneng banget, akhirnya orang tua bisa ngobrol, bisa mendoakan juga sama cucunya, bisa ngasih doa-doa, ngasih wejangan, ngasih restu buat kelahiran, dan itu penting banget sih buat kesehatan istri dan bayinya nanti gitu kalau menurut aku. Alhamdulillah senang, seru dan sebenarnya lama banget ya ini 12 hari. 12 hari. Gak apa-apa kan demi mengikuti peraturan dan protokol semuanya. Alhamdulillah karantinanya juga nyaman. Terima kasih juga untuk yang bikin peraturan ini, menurutku sih bagus ya untuk kita safe semua juga safe juga. Dan akhirnya ada waktu quality time juga sama istri berdua gitu. Di kamar doang karena kita benar-benar nggak keluar kamar sama sekali kan, cuman nunggu di dalam. Sampai kemarin pas ada gempa aja kita baru karena panik sempat keluar tapi masuk lagi. Pengen keluar ke tangga darurat lihat istri begini ya nggak bisa masuk lagi. Iya, alhamdulillah. Aku sih belum dapat update ya. Iya pokoknya Bunda udah kemarin tadi juga udah upload ya di story bahwa udah negatif, alhamdulillah. Pokoknya kita doain aja yang terbaik untuk Bunda sama Tori, semoga cepat sembuh. Karena kan kita sebenarnya kemarin niatnya kita pergi juga tuh bukan mau liburan, mau apa-apa, kita memang mau kumpul sama keluarga, memang nggak pernah ketemu gitu. Jadi kita ambil hikmah dari semuanya aja, insya Allah semoga semuanya sehat gitu. Ya, jadi kami hanya menyampaikan ya, memang dari hasil kemarin proses karantina pada satu penerbangan yang berasal dari Turki itu didapatkan 15 orang positif COVID-19, karena memang kita tahu aturan pelaku perjalanan luar negeri kalau pulang dari luar negeri itu harus menjalani tes walaupun sudah membawa hasil negatif, kemudian melakukan karantina selama 7 hari ya. Dan sebenarnya prosedur ini diikuti oleh seluruh penumpang pada saat itu ya, dan kita memang mendapatkan ada 15 penumpang yang positif, termasuk rombongan satu keluarga besar. Kalau rombongan keluarga besar itu kita dapatkan ada 8 kasus yang positif ya. Ya, kalau 8 orang ini tentunya kita tahu ada 2 penerbangan ya yang kita deteksi ya. Tapi karena proses kontak tracing kita dapatkan bahwa keluarga ini adalah saling berhubungan ya artinya ya, karena proses kontak tracing yang kita lakukan dari hasil yang positif ini. Jadi kita memetakan siapa saja yang merupakan keluarga dan merupakan kontak erat ya. Jadi kalau 8 orang ini ada 6 perempuan, yaitu inisialnya ada V, JC, RAS, kemudian S, kemudian ada AH, kemudian KTS. Sementara 2 laki-laki itu adalah MT dan
Ya ini kita justru bahwa dengan kita melakukan tes kembali itu kita lebih memastikan ya bahwa pada saat memasuki Indonesia mereka betul-betul tidak berpotensi menularkan kepada orang lain. Ini adalah prosedur standar ya, dan sangat memungkinkan juga kalau terjadi perbedaan hasil dikarenakan kita tahu bahwa ada masa inkubasi dari virus di mana mungkin pada saat pemeriksaan di Turki itu belum terdeteksi, tetapi pada saat sampai ke Indonesia itu kemudian jumlah virus yang ada di dalam tubuhnya sudah dalam jumlah yang cukup sehingga alat diagnostik kita yaitu PCR itu bisa mendeteksi adanya virus tersebut, karena kan alat laboratorium itu mendeteksi berdasarkan level tertentu dari jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau jumlah tersebut belum mencapai angka yang bisa terdeteksi, maka hasilnya masih akan negatif. Tapi seiring dengan waktu, masa inkubasi, kita tahu bahwa virus terus bertambah, maka akan lebih bisa terdeteksi. Ya, kita tahu bahwa aturan kita adalah semua hasil positif dari pelaku perjalanan luar negeri harus menjalani isolasi terpusat. Isolasi terpusat ini bisa dilakukan di Wisma Atlet tentunya ya, atau kemudian di rumah sakit. Salah satunya seperti Rumah Sakit Suliarti, Rumah Sakit Citra Garden, ataupun Rumah Sakit Mitra Keluarga serta Siloam. Tetapi karena memang rumah sakit ini cukup penuh saat ini dan untuk pelaku perjalanan luar negeri sebenarnya bisa memilih rumah sakit lain di luar dari rumah sakit ataupun Wisma Atlet, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari Satgas karena kita harus pastikan dulu ya bahwa mereka memahami bagaimana penanganan Omikron supaya tidak terjadi penyebar luasan daripada virus ini. Saat ini mereka adalah positif COVID ya. Untuk mengetahui varian itu harus dilakukan genome sequencing dan SGTR. Tadi kita sedang tunggu hasilnya ya, apakah Omikron atau bukan. Tapi jelas mereka positif COVID, bukan Omikron. Tidak ada gejala khas ya terkait Omikron, hanya batuk ataupun pilek ringan, sama seperti infeksi COVID-19 lainnya. Kalau status kesehatannya kita tidak punya datanya ya, karena kita hanya punya dari hasil pemeriksaan positif ya. Tapi semuanya ini sudah divaksin 2 kali ya. Jadi tentunya kalau terkait dengan autoimun atau tidak sampai saat ini kan Omikron ini tidak menyebutkan bahwa meningkatkan tingkat keparahan ataupun menyebabkan juga kematian, karena angka tingkat keparahan dan kematian sangat rendah. Itu sudah diserahkan kepada rumah sakit ya, sudah ada tentunya tata cara untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan gejala. Dan ini tidak berbeda sebenarnya penanganannya dengan varian-varian seperti Delta ataupun juga virus COVID sebelumnya. Yang negatif semuanya penumpang pesawat menjalani karantina ya, sesuai aturan sampai dengan 7 hari ke depan. Bisa ditanyakan yang bersangkutan, kami hanya bisa memberikan inisial. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.